kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per, kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Jangan sampai tersusupi, jangan sampai tersusupi. Coba mari kita tanya pada diri kita masing-masing, apa yang tersisa dari kata wakil rakyat ketika rakyatnya justru semakin menjerit, sementara para wakilnya justru semakin bersorak menikmati kenaikan tunjangan. Apa jadinya bila lembaga yang seharusnya menjadi jantung demokrasi malah berubah jadi mesin pernafasan oligarki? Dan apakah wajar bila kini muncul suara-suara lantang yang mendesak bubarkan saja DPR? Ya, Sobat RJ semuanya, seruan demo besar 25 Agustus 2025 bukanlah sekedar teriakan emosional. Ia lahir dari luka panjang, dari dompet rakyat yang semakin tipis, dari meja makan yang semakin kosong, dan dari gedung megah di Senayan yang saat ini semakin kenyang. Pertanyaannya, apakah aksi itu sekedar emosi sesaat atau justru gejala alamiah sebuah bangsa yang muak pada pengkhianatan? Media sosial saat ini ramai dengan seruan demo ajakan turun ke jalan tepat di depan gedung DPR RI. Dari buruh, petani, mahasiswa hingga rakyat jelata dikabarkan mereka akan turun ke jalan, dan tuntutan mereka sangat sederhana tapi gemetar di telinga penguasa. Desak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit membubarkan DPR. Apakah ini sekedar gertakan atau sebuah lonceng tanda bahaya? Sebab seruan ini tentu muncul bukan tanpa alasan. Ia meledak di tengah kabar bahwa pendapatan anggota DPR melesat tajam sebesar 120 juta rupiah per bulan. Bayangkan, 120 juta per bulan saat rakyatnya banyak yang pusing memikirkan naiknya segala kebutuhan pokok. Lucu bukan? Ketika rakyat harus menghitung lembaran receh untuk membeli minyak goreng, di sini anggota dewan justru menerima tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ketika rakyat harus berhemat bahan bakar, mereka justru mendapat tunjangan bensin sebesar 7 juta rupiah per bulan. Katanya sih wakil rakyat, tapi gaya hidupnya jelas wakil sultan. Dan lebih ironis lagi, alasan kenaikan tunjangan itu katanya karena kasihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut kasihan pada kawan-kawan DPR. Pertanyaan saya, lalu kapan rakyat mendapatkan belas kasihan yang sama? Dan apakah ada menteri yang tiba-tiba ternyuh lalu menaikkan gaji buruh yang tak cukup untuk bayar kontrakan? Inilah wajah DPR hari ini. Secara teori, mereka memang adalah penjaga demokrasi, tapi dalam prakteknya, mereka tak lebih dari mesin stempel kekuasaan. Revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengancam kebebasan berekspresi disahkan. Revisi Undang-Undang MK yang melemahkan konstitusi diloloskan. Semua atas kesepakatan koalisi yang gemuk. Lalu di mana fungsi check and balance itu? Semua kebijakan yang digulirkan bukanlah untuk kepentingan rakyat. Kalau tubuh bangsa ini adalah manusia, maka DPR sudah lama menjadi tumor. Ia menghisap nutrisi, tapi tidak pernah menguatkan tubuh. Pertanyaannya, apakah lebih baik membiarkan tumor itu terus tumbuh
atau mengangkatnya sebelum seluruh tubuh mati? Kita ini rakyat diminta bayar pajak, pajak yang terus naik, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak hiburan, pajak makan, bahkan katanya sandal jepit pun bisa kena cukai. Tapi di saat semua itu terkumpul, kemana perginya? Apakah kembali ke rakyat? Tidak. Ia mengalir deras untuk mengisi tunjangan demi tunjangan. Maka di sini wajarlah jika rakyat merasa hanya jadi sapi perah yang diperas susunya lalu ditinggalkan kurus kering. Pikirkan logikanya. Daya beli masyarakat merosot, kemiskinan naik, pengangguran meluas, kriminalitas bertambah. Tapi di sisi lain, pejabat dan wakil rakyat justru memperbesar kantongnya. Bukankah ini adalah sebuah ironi yang terlalu telanjang untuk ditutupi? Lalu, pertanyaan besar pun akhirnya muncul. Apa yang terjadi jika DPR dibubarkan? Apakah demokrasi akan mati? Di sini jawabannya tentu sederhana. Bagaimana mungkin kita membunuh sesuatu yang sudah lama menjadi mayat berjalan? Demokrasi di negeri ini sudah lama sekarat di Senayan, yang hidup hanya teater formalitas. Jadi jangan mau kalian ditakut-takuti dengan kata kekosongan kekuasaan, karena kenyataannya DPR saat ini bukan lagi rumah rakyat. Ia adalah rumah para elit, rumah partai, dan rumah oligarki. Jadi bila rumah itu roboh, justru terbuka kesempatan untuk membangun rumah baru, rumah yang benar-benar berdiri di atas pondasi kepentingan rakyat. Data berbicara tahun 2024, BPS mencatat angka kemiskinan di negeri ini mencapai lebih dari 26 juta jiwa. Angka pengangguran terbuka di atas 7 juta orang. Inflasi harga pangan, khususnya beras, tembus 12% dalam setahun. Sementara itu, satu orang anggota DPR bisa membawa pulang 120 juta rupiah per bulan. Di sini satu orang sama dengan hampir 300 kepala keluarga miskin. Apakah ini yang disebut adil? Atau ini adalah sekedar bukti bahwa republik ini sudah lama dijalankan dengan logika feodalisme modern? Sobat RJ semuanya, pertanyaan sejatinya bukan lagi apa yang terjadi jika DPR dibubarkan, tapi berapa lama lagi kita rela membiayai sebuah lembaga yang secara terang-terangan mengkhianati mandatnya? Apakah kita akan terus diam melihat jurang antara rakyat dan wakilnya semakin lebar? Atau justru mulai bertanya, mulai bersuara, dan mulai bergerak? Karena pada akhirnya negeri ini bukan milik segelintir elit yang duduk di kursi kekuasaan yang empuk. Negeri ini milik kalian, milik saya, milik kita semuanya. Dan suara rakyat, meskipun dipadamkan, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik bagaimana demo tanggal 25 Agustus 2025 ini membuat rakyat bersatu turun ke jalan tumpah ruah, protes bagaimana kenaikan gaji tunjangan para pejabat di DPR, teman-teman. Ini lantaran Prabowo Subianto ingin menaikkan gaji para pejabat ini, yang membuat rakyat resah dan marah. Sementara gaji dewan, gaji pejabat naik, fasilitas yang luar biasa, rakyat sungguh yang sengsara, miskin, dan sebagainya. Itulah kenapa masyarakat turun ke jalan untuk membuat situasi didengar, ya, bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, ya, menuntut agar dibatalkannya tunjangan kenaikan gaji para pejabat, terkhususnya teman-teman di DPR, ya, yang senantiasa selalu membuat masyarakat resah dan gelisah. Kalau kita lihat pernyataan dari Prabowo Subianto ini, teman-teman, ya, seolah-olah tidak memihak pada rakyat. Ya, beliau selalu membagi-bagi jabatan kepada para menterinya, ya, yang semula 30 lebih saja menteri dan sampai 40 hari ini.
Bahkan kalau kita lihat para buzzer-buzzer ya mendapat jabatan juga di komisaris. Inilah kenapa rakyat selalu mengkritik. Bagaimana menurut kalian?